Kembali lagi di Adios Podcast. Ini kita yang kedua. Kedua. Iya. Tahun lalu kan ya kita ya? Setahun lalu gak sih? Oh iya, tahun lalu. Tahun lalu kan? Tahun lalu tapi 4 bulan yang lalu. Oh 4 bulan, hanya 4 bulan. 4 bulan. Oke. Ya akhir tahun tuh ya? Kalau nggak salah akhir tahun ya? Ya akhir tahun. Ya, hari ini kita mau bahas cinta dan percintaan. Emang beda ya cinta percintaan ya? Hah, sama aja cinta-cintaan pokoknya. Cintaan pokoknya. Yang penting gak ada cintanya masih belum. Ah, nggak ada cintanya? Belum. Yakin? Belum. Hah? Been single almost 4 years. Ay. Hampir 4 tahun gue 4 single. tahun. Kenapa 4 tahun? Belum dapat yang cocok. Masa? Betul. Karena kan udah umur segini nih. Kalau mau pacaran-pacaran doang ada depan mata. Tapi kan kita umur segini pengennya yang bener-bener udah. Bukan buat main-main lagi, ya nggak? Yang jelas ya. Yoi. Tapi kan nggak mungkin 4 tahun nggak ada yang ngajak serius kan? Ada, cuman ngapain yang ngajak serius tapi ngajak aku ke yang nggak bener gitu. Nyarinya yang lurus-lurus aja lah. Dosa mah bisa dicari yang lain, ya kan? Banyak kayak kalau Banyak. jadi dosa tuh. Heeh. Dalam 4 tahun, kalau jadi bener nggak ada sekalipun. Kalau 4 tahun ini pacaran nggak ada, cuman kalau deket ada, tapi nggak sampai jadian. Karena mungkin dia nggak membawa dampak baik ke hidup gue kayaknya. Makanya kayak yaudahlah temenan aja gitu. Jadi lu yang nyetop? Iya. Ada juga gue di stopin ada yang ghosting tuh, tema-tema ghosting zaman sekarang tuh laki-laki. Sok ganteng bener loh, ghostingin gue. Masa sih ada yang ghosting? Ada banget. Masa kayak Uyi kan ada yang ghosting tuh kan? Aduh. Ada aja cowok-cowok yang nggak bersyukur gitu. Ya. Ya balik lagi Yos, kan ada orang yang kriterianya yang mungkin nemu cewek yang baik-baik, pengennya yang diajak bandel bisa gitu kan ada. Gitu. Tapi kadang ada juga yang orang pacaran kan alasan putusnya kamu terlalu baik. Oh ada. Tapi pas dikasih yang brengsek nangis. Iya. Ada itu. Tuh orang-orang koflok. Pernah lo pakai alasan gitu? Kalau gue pribadi nggak pernah. Tapi bullshit ya? Iya asli, itu ngapain coba? Kayak nggak ada alasan lain lo yang lebih nggak masuk akal gitu kan? Iya. Alasannya ya terlalu baik katanya ya, mau fokus ini. Iya. Ada aja yang gitu-gitu mah. Iya. Pintar-pintarnya cewek aja. Terus dari 4 tahun ini kan nggak ada nemu lagi ya. Emang kriterianya seperti apa sih? Nah itu dia, banyak yang ngomong kayak lo single 4 tahun pasti lo harus gini ya. Kan kebanyakan orang tahu kalau gue tuh tipenya suka yang Korea. Tapi nggak harus dapat jodoh yang Korea sebenarnya. Kan orang boleh suka tapi kan nggak harus jodoh gue harus Korea juga gitu. Intinya kayak ya pasti good looking, tapi kan ujung-ujungnya pasti komunikasi nomor 1 kan. Di hubungan tuh komunikasi nomor 1. Jadi kayak kalau misalnya kita ngobrol nih, pertama ketemu, 2 kali ketemu, kok kalau ngobrol nggak nyambung, ngapain? Gue ngomong A, dia ngomong Z, jauh bener. Mending nggak usah gitu. Komunikasi kan kalau nggak nyambung nggak bakal seru hubungan. Pernah ya ketemu cowok? Pernah. Kayak ya mungkin gue nggak bisa bilang gugup kali nih. Hah? Gugup kali. Ya kalau gugup nggak gugup sampai ke tolol juga kan. Gitu. Tapi siapa intinya, tahu kan dia nervous kan. Iya makanya dicoba tuh sekali, 2 kali, 3 kali ngobrol kok nggak nyambung. Terus beda frekuensi lah kita gitu. Akhirnya ya udahlah, kayaknya emang nggak bisa dipaksain. Daripada ujung-ujungnya PHP ya nggak? Iya benar. Zaman sekarang banget tuh cowok-cowok PHP, cewek-cewek PHP, mending nggak usah. Gitu. Tapi kalau yang spesifik ada? Spesifik, yang penting komunikasinya baik dan nggak mikirin diri sendiri, itu penting. Karena kalau misalnya kan pasti kan kalau udah umuran gue tuh pengennya yang udah jenjang serius kan. Kalau misalnya kita di married kan nggak mungkin tuh kayak orang kan pasti bilang cewek itu harus nurut sama cowok gitu kan. Kalau menurut gue pribadi, sorry banget ya, menurut gue pribadi cewek itu sama cowok harus sejajar. Jadi nggak mungkin pendapat yang cowok tuh harus diiyain terus, tuh nggak bisa. Makanya gue bilang komunikasi harus baik. Jangan ego sendiri. Jangan kayak gue kepala keluarga lo harus nurut sama gue, nggak bisa. Yang penting kan intinya istri itu akan mengikuti apa kata suami. Tapi kalau suaminya nggak tahu diri ngapain? Ya kan? Walaupun emang dosa istri ya ke suami juga. Tapi kan
nggak bisa Ada hidup batasan iya juga under ya. pressure kayak gitu nggak bisa gitu. Terus nih kalau kan kata orang ada cinta pandangan pertama. Percaya nggak lo? Gitu. Gue kebetulan walaupun agak susah untuk mencintai orang ya, tapi gue gak gampang untuk suka. Kalau misalnya, karena nomor satu gue kan kayak selain komunikasi, pasti good looking kan. Ya. Pasti gue suka nih sama cowok kayaknya atraktif deh gitu. Tapi setelah gue lihat mukanya good looking, step kedua kan pasti ngobrol. Ya. Setelah ngobrol, kok gue agak drop ya? Berarti kan komunikasinya nggak bagus. Nah itu. Jadi ada tahap-tahap. Kalau dibilang cinta pandangan pertama tuh ada. Gue suka gitu, tapi bukan cinta kali ya. Suka iya, ya. bukan cinta ya. Gue nggak bisa sih cinta langsung gitu. Karena aku pernah baca cinta itu paling enggak kita udah, kalau kita pertama kali ketemu suka, tapi paling enggak ada sekitar 4 bulan 6 bulan kita tetap suka baru cinta katanya. Dan 4 bulan 6 bulan pun bakal bisa hilang tuh cinta kalau emang lo nggak senyaman itu sama orang. Pasti tapi kan ada. Kalau udah nikah nanti kan kata orang kalau nikah itu kan berkurang udah. Iya, maksudnya udah cinta itu rasa tai lah udah kalau nikah katanya. Jadi kayak lo harus siap-siap aja. Kayak harus punya banyak cara untuk mencintai pasangan lo setiap harinya tuh yang berbeda. Jadi jangan sampai bikin bosan gitu. Jadi harus explore kan. Bagaimana yang udah menikah? Yang penting komitmen ya kan. Betul, yang penting komitmen itu nomor satu. Karena gue terakhir pacaran 4 tahun lalu, cowok gue ini nggak selingkuh nggak apa mantan gue ini, tapi dia belum mau komitmen, belum mau. Selingkuh nih? Gue nggak selingkuh, gue nggak pernah selingkuh. Jujur nih gue nggak pernah selingkuh kalau di hubungan ya. Jadi dia ini nggak pernah selingkuh, tapi gue putusnya karena dia emang belum mau komit. Maksudnya kayak hubungan kita tuh nggak jelas mau dibawa kemana. Gue pikir kayak ngapain gue buang waktu sama lo men, mending nggak usah gitu. Nggak jelasnya tuh gimana? Dia belum mau hak petinin gue. Jadi kayak kita jalanin aja nih, lo dikenalin ke keluarga gue segala macam, gue juga kenalin ke keluarga gue, tapi kayak dia nggak ada penjelasan untuk kita nih hubungannya mau kemana. Kayak gue nggak suka tuh tipe-tipe kayak jalanin aja lihat nanti lah, nggak bisa. Di mana-mana cewek dirugiin cuy. Tapi kan kadang banyak nih orang yang baru aja pacaran terus dikenalin sama keluarga besar atau apa, itu setuju nggak lo kalau orang-orang kayak gitu tuh? Karena gue gitu soalnya. Nggak, soalnya kan kayak gini. Kalau misalkan kita dulu ada keluarga ya, dia udah lama kan pacaran terus sama deket dengan keluarga, udah keluarga sini keluarga sana udah deket, tapi pada akhirnya putus gitu. Iya, sebenarnya gue dalam fase itu gue pernah dan sering. Sebelumnya gue pernah pacaran 5 tahun, itu udah kayak deket banget sama keluarganya. Sebelumnya lagi gue pernah pacaran 3,5 tahun, deket banget juga. Terakhir gue pacaran cuma sebentar, gak nyampe 6 bulan, tapi gue udah deket banget sama keluarganya, udah kayak keluarga besar deh gue ditemuin gitu. Dan sampai sekarang nyokapnya pun kayak masih berharap gue balik sama dia, tapi kan kita emang gak bisa, karena cowoknya emang belum mau komit. Jadi kayak emang menurut gue, kalau mau dikenalin ke keluarga besar, gue nggak masalah. Tapi lo yang masalah. Kenapa? Karena pasti keluarga lo cinta sama gue. Benar. Lo bakal susah gitu. Belum lagi kan ada nanti kan keluarganya yang bilang, oh nggak sebagus yang kemarin katanya. Iya. Ya kan? Di-compare gitu kan. Iya. Tapi so far gue nggak di-comparein sih, karena gue yakin gue orang baik. Mungkin anaknya ibu yang kurang baik, jadi nggak berhak dapetin gue gitu. Sorry to say. Tapi kalau tuh orang pengen ngajak serius, balikan gimana? Mau? Aduh, gue nggak tahu ya. Gimana kata Allah deh. Sekarang gue nggak mau dulu. Sekarang gue kayak nyari yang lebih baik daripada lo deh. Nah, tadi kan cinta pandang pertama. Terus cinta sejati lo percaya? Enggak. Kenapa? Karena gue belum nemuin. Jadi itu jadi alasannya itu. Alasan yang nggak percaya. Maksudnya cinta sejati itu apa ya? Definisi apa gitu? Iya benar. Definisi sampai mati. Karena kebanyakan orang yang di pernikahan pun, sorry nih ya, mereka itu bertahan karena emang anak atau karena emang apa gitu, bukan karena mereka cinta, karena mereka udah stuck aja. Karena kalau udah pernikahan itu, cinta tuh udah nggak ada. Komitmen ya. Cuman komitmen aja udah. Bertahan karena apa? Karena komit. Udah, nggak ada apa-apa lagi. Tapi sekarang komitmen juga nggak itu kan, karena kan zaman sekarang banyak orang yang nikah terus nggak berapa lama udah putus. Betul, itu makanya gue takut banget tuh zaman sekarang, karena mereka tuh terlalu menyepelekan pernikahan, kayak dianggap main-main, gue nggak cocok nih, udah deh cerai. Cuy, nggak segampang itu nggak sih? Belum lagi kan Uyi kan di entertain kan kebanyakan orang biasanya oh itu settingan katanya. Iya.
buat apa? Buat dongkrak atau apa gitu kan. Pada akhirnya ya itu tadi nggak sampai setahun lah, paling berapa bulan udah apa? Cerai kan. iya. Apa karena itu ya? Karena ikut budaya barat. Enggak sih, lebih kayak mereka menyepelekan aja nggak sih? Kalau budaya barat juga teman-teman kan pasti ada juga yang bule-bule gitu kan. Mereka tuh bener-bener kayak kalau udah nikah ya udah kayak bener-bener sweet sampai akhir gitu. Paling kalau misalnya emang harus cerai pasti ada big problem lah. Nggak kayak kita kan yang cuma main-main, yang gampang banget ada orang ketiga, atau enggak yang paling parah yang nggak bisa gue toleransi adalah yang main KDRT. Itu nggak bisa sih. Makanya dari awal kalau misalnya emang lo pacaran nih, terus udah kelihatan ada KDRT-nya, mending udahin, karena itu udah kayak habit menurut gue. Nggak bisa ditoleransi. 2 deh poin yang gue nggak bisa terima: selingkuh, cewek sama KDRT, itu udah nggak bisa. Terus kalau untuk nanti nih ya, kalau buat calon suami harus sama terjun entertain atau nggak harus ya? Karena jujur gue juga kalau misalnya sama entertain, gue tau lah gimana dunianya gitu kan. Walaupun sekarang gue nggak segitunya di entertain, gue lebih ke sosial media, lebih ke bisa dibilang apa ya gue ya, dunia influencer lah gitu, bukan entertain banget. Entertain tuh wah godaannya lebih parah, dan gue tahu gimana mereka di lokasi. Dan lo tau kan ada pepatah bilang kalau misalnya perasaan itu ada karena ada keterbiasaan. Benar. Contoh, kalau misalnya lagi syuting stripping yang dimana itu setiap hari bareng, lo ngerasa nyaman, lo ngobrol orangnya itu aja setiap hari ketemu, ya pasti lo ngerasa kok nih orang menarik ya, kok ini kok itu, pasti ada lah percikan-percikan kayak gitu. Makanya nggak heran lo nonton di gosip, di acara gosip itu pasti banyak yang orang-orang cinlok nikah atau enggak selingkuh karena cinlok gitu. Tuh banyak banget. Curhat nanti ya. Iya, curhat kok nyaman gitu kan. Gue bilang rasa tai udah zaman sekarang, nggak ada komitmen deh nomor 1. Tapi susah ya. Iya. Nyarinya. Iya. Masa susah sih? Susah. Kalau menurut gue ya, mungkin jodoh gue masih disimpan ya sama Tuhan yang terbaik ya. Jadi kayak sekarang lo fokus dulu deh ke pekerjaan, sembari lo memperbaiki diri, nanti juga jodoh yang baik juga datang ke gue. Gitu. Tapi lu nggak ada ngebet pengen cepet? Wah, ngebet sih dari tahun 2000 berapa ya gue ngebet ya? Pokoknya umur 23 24 tuh gue sempet mau nikah, Yos. Oh, udah ada planningnya Udah ketemu orang tua segala macam, tapi namanya Allah ya, punya rencana lain. Mungkin dia ngasih lihat kalau jodoh ini tuh, yang cowok ini tuh bukan jodoh lo yang terbaik gitu. Jadi kayak ada aja tuh caranya, gue nggak jadi. Mungkin kalau misalnya sekarang ditanya ngebet nikah apa enggak, udah lewat masa ngebetnya. Udah kayak udahlah santai aja gitu. Walaupun udah kepala 31 kan gue tahun ini kan, itu pasti berasa banget sih. Kayak gila, teman-teman gue semuanya udah nikah. Ya lo aja di bawah gue udah nikah, udah punya anak. Tapi ya nikmatin aja. Nah itu, lo risih nggak? Kan pasti ya, ini soalnya dulu pernah juga kan ditanyain kayak gini, kapan nih kawin? Katanya, risih nggak? Kalau tanya kapan kawin, emang gue kucing? Gue jawab gitu. Kalau kapan gue nikah, baru gue jawab. Ya lo mau biayain gue apa gimana? Nggak usah banyak tanya lo. Soalnya kalau misalnya umuran gue ya, di keluarga gue pun kan banyak yang udah menikah. Jadi kayak tante-tante tuh gue udah tahu kalau misalnya gue ditanya pasti gue jutek. Jadi mending mereka kayak lebih mendoakan daripada nanya. Kayak mudah-mudahan cepet ya jodohnya, bla 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 bla. Nggak ada lagi tuh kayak kapan nikah nih, Babila nikah nih. Udah nggak ada gitu lagi. Nggak ada nikah, nggak ada gitu lagi. Udah muak tau cuy. Bertahun-tahun ditanya mulu begitu. Siapa yang nggak mau nikah coba? Itu belum lagi ya, udah nikah nanti kapan punya anak, nggak beres-beres. Nggak ada habisnya. Yoi. Kalau sama teman-teman gimana? Udah biasa aja. Katanya lu nggak bosan misalkan jomblo? Ya kalau itu ditanya, lo nggak bosan jomblo? Bosan jomblo sih enggak, tapi gue kangen pacaran. Kangen. Itu quote gue, itu kangen pacaran. Siapa sih yang nggak kangen sayang-sayangan gitu kan? Tapi kalau misalnya gue tuh belum ya? Nggak juga sih. Itu gue bisa inget sendiri, cuy. Gue bisa lapar, gue bisa makan sendiri, nggak perlu diingetin gitu. Iya, iya itu dia. Kayak lebih ke mature aja kali ya caranya. Nggak harus kayak udah makan belum, jangan lupa makan ya, itu kayak ada. Nggak gitu sih. Gitu. Itu anak. Iya. Gue udah lupa banget tuh cara-cara PDKT sama orang. Nah, udah lupa. Segitunya. Kayak. Tapi lu pernah PDKT-in
Cowok berarti. Pernah. Nah. Bukan gue, misalnya kita mau berusaha untuk PDKT, cuman Ah. kayak feel-nya tuh udah nggak deg-degan lagi, udah biasa aja. Kalau gue belum nemuin feel deg-degan, berarti tuh gue belum suka-suka banget. Nah itu gue belum nemuin tuh sampai sekarang yang gue deg-degan banget tuh belum. Iya. Masih kemarin tuh masih tahap kayaknya gue bakal suka sama nih orang nih, tapi untuk tahap deg-degan sampai gue mungkin bisa pacaran sama dia tuh belum. Kalau waktu terakhir 4 tahun yang lalu ya? Ya, 4 tahun. Sebelum yang terakhir itu yang jalanin aja tuh yang terakhir ya? Yes, yang Kalau gak ada mau komitmen. Kalau sebelum itu ada yang pengen ngajak komitmen? Itu yang umur 23 mau nikah. Oh itu ngajak komitmen? Iya. Kenapa? Kebayang gak lo umur 23 gue diajak nikah, dia belum ada kerjaan sama sekali, cuman iniin ke orang tua, dan untungnya jalannya tuh gak dikasih sama Allah secara lancar gitu. Jadi kayak ada aja kerikil-kerikilnya kayak gak jadi, ini itu, akhirnya gue yang mutusin. Oh, jadi putusnya bukan karena lu gak mau nikah, bukan ya? Bukan. Tapi emang ada problem. Iya, tapi gue pacaran sama yang itu juga dari tahun pertama pacaran dia udah problematik banget, dia udah tukang selingkuh segala macam, dan gue itu tipenya orang yang sangat memaafkan. Gue berpikirnya dulu orang tuh bisa berubah. Ternyata menurut gue enggak, dia tuh tahun pertama, kedua, sampai akhir juga dia masih selingkuh. Terus gue kayaknya udah terlalu basi sih kalau gue kayak maafin lo aja gitu. Jadi kayak mending gue punya cara sendiri waktu itu untuk gue bisa lepas dari dia, karena itu termasuk menurut gue toxic relationship. Jadi gue kayak stuck di hubungan sama dia, gue nggak bisa keluar. Padahal gue tahu ini salah hubungannya. Itu tuh yang common problem banget di orang-orang sekarang yang ada di toxic relationship dan nggak bisa keluar. Bucin ya? Iya, bucin. Makanya gue pengen ngelepas gelar bucin gue tuh yang dulu-dulu. Emang udah cukup deh. Gue bucin banget, kalau misalnya suka sama orang gue bakal sesuka itu, bakal kayak gue tuh kayak bakal ngasih semua yang gue punya buat lo, biar lo happy gitu. Makanya dulu tuh gue nggak mikirin kebahagiaan gue, yang penting orang happy, gue ya udah, kebahagiaan gue tuh nomor sekian. Dan sekarang gue karena udah single lama, gue tahu dan gue menemukan cara gimana gue menyayangi diri gue. Dari situ gue mungkin baru bisa nerima orang yang bisa melengkapi kebahagiaan gue. Tapi ada ya yang udah dikasih semuanya tapi tetap selingkuh ya? Iya, karena emang nggak tahu diri. Jiwa gitu. muda kali? Hah? Jiwa muda kali? Nah, gue kan temenan tuh sama mantan gue yang mau ngajak gue nikah. Sampai sekarang? Sampai sekarang masih temenan baik. Karena udah no hard feeling kan. Akhirnya cerita-cerita tuh gue nanya, kenapa sih lo dulu kok kayak sampah, gue gituin kan, apa alasan lo gini-gini nih? Iya kan dulu mungkin salah satu alasannya karena masih kecil juga, masih belum bisa berpikir ke depannya yang baik kayak gimana, masih mau selingkuh segala macam gitu. Ya udah, terus gue kayak ya terlalu tabu lah kalau gue harus nerima dia lagi. Gue nggak ada feeling sama sekali. Tapi untung itu belum belum kayak reservasi, belum. Tapi bokap nyokap udah ketemu sama bokap nyokap dia, udah kayak ngobrolin apa KUA dulu aja ya, yang penting sah dulu segala macam gitu. Bokap nyokapnya ngebet. Tapi oke aja ya waktu itu? Oke aja gue, kan gue bucin dulu. Enggak, maksudnya keluarga. Oh oke aja. Bokap nyokap gue kayak YOLO banget gitu kan, jadi kayak ya udah santai aja. Aku juga pernah gitu. Terus 3 bulan mau kawin gagal. Karena ceweknya apa karena lo? Hah? Karena ceweknya apa karena lo? Ya sebenarnya karena ceweknya sih. Oh. Udah ya mungkin sama ya, tapi ini udah sampai ya belum reservasi tapi sudah ada omongan udah ketemu atau apa juga. Putusnya kawin sama yang sekarang. Nyesel nggak lo kawin sama Ilma? Jawab dong, tuh Ilma udah panjang tuh telinganya. Itu nanti lah. Apa namanya? Lu waktu pertama kali pacaran tuh kelas berapa? Aduh, gue tuh termasuk yang centil ya. Gue SD aja udah suka-sukaan sama orang. Suka kan biasa. Tapi kalau pacaran ya, bener-bener pacaran yang lama banget tuh SMP. Jadi SMP itu pun gue dijodoh-jodohin sama orang. Jadi cowok ini ganteng. Terus katanya teman gue kayak, lo jadian aja nih sama nih cowok gitu kan. Terus nih cowok dibilangin sama teman gue, jadian aja sama Uyi. Tahu nggak cowoknya ngomong apa? Masa aku sama Uyi yang kurus itu sih? Gue digituin nyet. Gitu. Iya. Terus gue kayak nggak berapa. Lu nyesel lu sekarang. Pasti nyesel lu sekarang. Nih. Yang kata lu. Ilma tahu tuh mantan gue siapa?
Zaman SMP. Nih, yang katanya kemarin apa dulu tuh yang Kurus kurus banget. Tapi banget. pacaran. Oh, pacaran. Nah, Akhirnya setelah berapa minggu diomongin sama teman gue, akhirnya nembak gue kan. Terus gue kayak pikir-pikir dulu deh 2 minggu ya. Gue juga tapi kayak lo tahu tuh saat itu lo tahu. dibilang kayak tahu gitu. Tahu. Gue kayak 2 minggu deh, jawab ntar aja dijawab 2 minggu gitu. Zaman-zaman dulu kan gitu ya, Bo. Tunggu deh seminggu dulu, 2 minggu dulu. Akhirnya 2 minggu ya udah gue terima. Terus lumayan lama loh itu. Jadi putusnya juga karena LDR, gue pindah ke SMA ke Jakarta. Tapi lo dulu ya waktu zaman aku sekolah itu sampai yang lucu tuh apa? Aku sudah tunangan katanya. Hah? Iya. Siapa? Banyak dulu teman-teman aku bilang waktu SMA katanya apa? Aku sudah tunangan katanya sama si ini, sama si ini, sama si ini. Waduh, kataku ini sekolah udah tunangan. Aduh. Lo pernah? Enggak lah. Kayak gitu. Nggak pernah. Sekolah mah gue kayaknya cuman main-main aja tuh, pacaran-pacaran. Nggak ada mikir nikah-nikah. Kayak gue nggak segitunya sih. Tapi yang waktu umur 23, 24 itu elu yang kepikiran pengen niat nikah atau karena diajakin kemarin? Diajakin. Sebenarnya karena keluarga cowoknya juga udah lumayan ngebat. Oh gitu. Jadi bukan karena dari elunya? Bukan, karena cowoknya. Ya karena gue mikir kayak ya udah deh, gue juga kan di Jakarta sendiri kan hidup. Jadi kayak ya udahlah kalau mau nikah aja. Toh gue juga bucin sama dia kan. Tapi untungnya pokoknya ada cara deh dari Allah ngasih tahu kalau misalnya ini cowok tuh nggak baik. Jadi direnggangin aja tuh hubungan gue. Yang tadinya deket banget kan sekarang direnggangin. Makin kesini makin direnggangin gitu. Jadi ini ada sekarang masih bucin? Sekarang kan gue udah nggak kalau misalnya pacaran kira-kira bucin lagi? Berusaha untuk enggak sih. Jangan sampai. Nah ini ada apa tips nggak buat cewek-cewek? Kan biar nggak bucin ya? Lo kan udah pernah ngejalanin kan bucin banget. Betul. Pada akhirnya kan ya nyesel lah ya kan. Betul, nyesel banget. Ya tips lah buat cewek-cewek. Kayak intinya gini, kalau dari ini dari pandangan gue ya, no offense. Kalau lo udah bisa membahagiakan diri lo sendiri dengan cara lo, jangan biarkan pasangan lo yang masuk itu mengurangi kebahagiaan lo. Jadi biar dia tuh melengkapi gitu. Kayak soalnya gue dulu pacaran, gue selalu mengiyakan apa yang cowok gue nggak bolehin. Kayak misalnya kayak kamu jangan pergi ke sini, jangan ke situ, sedangkan itu kesenangan gue. Nah itu kan berarti menghambat kebahagiaan gue dong. Nah itu nggak boleh. Tapi jadi kalau dilarang nggak kesana kemarin? Dulu iya. Makanya teman-teman cowok gue pada hilang karena gue sebucin itu. Makanya sekarang kalau cewek-cewek yang di luar sana yang bucin, jangan lagi deh. Pokoknya lo harus fokus bahagian diri lo dulu, jangan bahagian orang lain. Pokoknya diri lo dulu deh, baru orang lain itu datang untuk melengkapi kebahagiaan lo, bukan untuk merusak atau mengurangi. Gitu. Terus kalau buat kan ada nih, mungkin nggak tahu ya itu istilah atau enggak ya. Cewek itu kadang kalau misalkan udah kan kayak tadi kan mikirkan diri sendiri, kan itu kan termasuk kayak karir apa segala macam kan. Tapi kadang ada juga yang cewek udah karir bagus tuh lupa. Nah, sama ya percintaan atau apa gitu. Kalau menurut gue kalau lupa tuh nggak mungkin sih. Mungkin dia tuh lebih sampai katanya kawin sama pekerjaan katanya. Menurut gue ya, itu nggak ada sih yang dia lupa untuk menikah tuh nggak ada. Tapi mungkin dia lagi nyaman di pekerjaan dia dan belum ada laki-laki yang bisa ngebuat dia lebih nyaman dibandingkan dia sama pekerjaannya. Ya udah, mungkin dia masih di situ aja gitu. Belum nemu aja menurut gue. Nggak mungkin ada cewek yang nggak mau nikah. Bukan mati rasa enggak ya? Kayaknya nggak mungkin sih. Nggak mungkin sih, cuy. Lo manusia cuy, nggak mungkin lo mati rasa. Emang belum kena kliknya aja. Gue 4 tahun deket sama orang beberapa kali, bisa dihitung sih beberapa kali, belum ada yang ngerasa klik banget, makanya nggak pernah jadi. Karena komunikasi tadi ya. Komunikasi, komitmen. Terus kalau sekarang kan banyak yang ya lelucon lah ya kan. Cowok lebih milih main game dari ceweknya. Nah, itu kalau misalkan cowok lu nggak main cewek, tapi dia gila main game gimana? Gue waktu terakhir mantan gue, kan gue sempet deket lagi, tapi bukan buat pacaran, buat deket doang gitu, mengisi waktu ya.
Nah mantan gue ini tuh gila game. Dan gue oke, nggak kenapa-napa. Toh juga dia main game di rumah, kita bisa duduk bareng, makan bareng segala macam sembari dia main game, udah beres. Daripada dia main di luar sana nggak bisa dia apa-apain kan? Ya, benar. Gue sih mending dia main game daripada main cewek. Benar. Tapi walaupun di game ketemu cewek, tapi kan nggak, tapi kan virtual cuy. Benar, ya. Gitu. Ya sebenarnya gini sih, mau selingkuh apapun caranya pasti ada. Intinya makanya percaya aja udah. Tapi percaya sama orang yang benar, bukan orang yang salah. Gitu. Tapi ada temanku loh yang dia pacaran dari SMA, ya kan? Terus yang cowok ini dia itu ya sana kemari lah kan, cewek. Terus ceweknya bilang gini, terserah aja katanya kamu mau kemana, tapi nanti pulang ke aku. Aduh, nggak ada gitu-gitu. Kawin Sakit hati dia. Cuy. Ya udah, tanya deh dia tuh. Bahagia apa banyak deg-degannya? Antara dia banyak deg-degan yang menyimpan dalam hati jadi penyakit, atau emang dia nggak cinta sama nih cowok, cintanya sama yang lain. Udah diemin aja. Sorry banget nih, kita nggak sepaham. Oke, terakhir nih. Apa tuh? Menurut lu ya, cinta itu sebenarnya apa? Cinta itu yang menurut pandangan lu tuh. Karena kan itu tadi, selain karena kenyamanan, kan ada juga orang yang walaupun dia nggak merasa nyaman tapi dia cinta gitu. Buta ya? Enggak. Cinta itu simpelnya komitmen. Kembali ke komitmen iya, tadi. Cinta itu komitmen. Karena nggak ada cinta yang benar-benar cinta gitu menurut gue. Nggak ada. Apa gue emang belum ngerasain benar-benar cinta ada gitu. Karena pasti berubah. Karena pengalaman gue juga dan sekeliling-keliling gue tuh, cinta itu bullshit man. Emang ujung-ujungnya tuh pasti komitmen dan komunikasi udah. Dua itu jelek udah deh, nggak usah lo kenal cinta, kenal tai aja udah. Nggak Karena bisa. problem paling besar orang sampai mungkin biasa cerai atau apa itu mungkin ya itu tadi jatuhnya yang nggak komunikasi ya. Betul. Sama kalau zaman sekarang nih yang lagi hype banget kan, antara komunikasi, komitmen sama apa? Keuangan. Keuangan banyak juga jadi problem untuk orang bercerai. Tapi bisa diobrolin kalau misalnya komunikasi dia bagus, ya kan? Ya, benar. Makanya kuncinya apalagi komitmen sama komunikasi udah. Nah, terus kalau pengertian lu tentang mapan gimana? Kan ada tuh biasanya nanti aku kawinin kamu setelah aku mapan. Gak usah ke gue lo pas mapan, gue udah malah yang lain. Ya kan? Ini kan pertanyaannya gini, mapan itu dalam tingkat batas mana ya kan? Iya. Apakah dia punya pekerjaan dan punya rumah itu sudah dibilang mapan, atau dia tajir? Nah, kalau gue ya pribadi, orang-orang tuh banyak yang ngejudge gue kayak, iya cowok-cowok tuh susah deketin lo karena takut lo itu high maintenance gitu kan. Terus menurut gue kayak, ya kalau misalnya dia belum deketin gue tapi udah ngejudge gue takut high maintenance, berarti emang dia nggak punya apa-apa. Berarti dia emang nggak punya nyali untuk deketin gue, ya udah gue nggak masalah gitu. Cuma menurut gue kayak gue nggak harus punya pasangan yang tajir melintir, anak siapa, yang penting dia itu mau untuk berusaha. Karena kebanyakan juga teman-teman gue banyak yang orang kaya banget, terus tiba-tiba pas bokapnya hancur, pas bokapnya hancur, dia juga ikutan hancur karena dia nggak bisa mengolah uang itu sendiri. Karena dia cuma kebiasaan minta, tapi nggak bisa mengolah uang. Jadi otak dia nggak dipakai, otak dia udah nge-freeze. Menurut gue kayak cowok yang mau berjuang untuk, misalnya dari nol lagi nih, mau berjuang ke atas sampai dia titik yang aman dan mau menikahi seseorang, itu menurut gue perlu diacungin jempol. Dibanding dia harus ngebor berkoar-koar duit gue banyak bla 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 bla, tapi hasil dari orang tua gue sih mending nggak usah ya. Mending kayak gue nggak perlu duit loh, gue butuhnya apa ya, mungkin kan itu lebih ke tanggung jawab kali ya cuy. Karena kebanyakan orang yang punya duit pun ya yaudah nih duit tapi dia nggak tanggung jawab gitu. Tapi pasangan lu harus lebih tua dari lu atau berondong lu gimana? Nggak apa-apa. Nggak masalah. Kan ada juga yang cewek yang suka kebapakan. Ada yang sukanya berondong aja. Jadi gini, sebelumnya gue pernah punya pacar kayak cuma beda setahun 2 tahun gitu, lebih tua. Pernah juga yang lebih muda daripada gue setahun. Terus setelah gue jomblo hampir 4 tahun ini, gue sempat berpikir tuh kayaknya gue butuh sosok yang emang jauh lebih dewasa daripada gue deh. Sedangkan gue tapi mikir lagi, dewasa itu nggak berpatok karena umur, karena sebelumnya mantan gue itu lebih tua dari gue tapi
otaknya nggak ada, anak kecil banget, dia sosok dewasa tapi sebenarnya nggak dewasa, ngerti nggak lo? Jadi mulut doang gitu. Terus sekarang gue belum dibilang pacaran ya, misalnya lebih dekat dan mengetahui satu sama lain lebih dalam sama orang yang lebih muda daripada gue beberapa tahun. Tapi gue ngerasa pas gue ngobrol tuh dia tuh kayak lebih dewasa. Jadi menurut gue nggak harus umur lebih tua atau lebih muda, yang penting dia bisa berkomunikasi dengan baik dan bisa menyeimbangi gue. At least kalau nggak bisa menyeimbangi, dia pasti lebih atas dari gue gitu. Oh ya, ini ada satu pertanyaan dari fans Uyi. Ya, katanya gimana awal perkenalan Uyi sama Enji? Ya ini kedua topik sih. Oh. Nah, dari SMA ya? Kalau NZ itu kalian bisa nonton di vlog gue yang Q&A with NZ Storia. Itu ada di YouTube gue. Bisa taruh di sini nanti Yos ya. Ya. Nanti gue jelasin di situ gimana cara kita ketemu awalnya seperti apa. Karena kalau gue jelasin sekarang panjang Beb. Kalian bisa nonton di YouTube gue yang ini ya. Q&A with NZ Storia. Iya, sip. Dam, jangan lupa ditaruh linknya. Oh, ini ada video editornya. Jangan lupa ya. Oke, jadi pada intinya cinta itu bullshit ya. Iya, cinta itu bullshit sampai lo menemukan nggak ada shit-shitan itu. Jangan bucin juga. Ya, jangan bucin ya guys. Menyesal pada akhirnya. Pokoknya yang penting love yourself first. Ya, kita cintai diri kita. Kalau dia cari pasangan juga ya, kita kalau dia nggak bisa cintai dirinya sendiri ya. Ya contoh tadi kan kayak misalkan dia tajir tapi uangnya uang orang tua. Terus dia nggak bisa ngelola, itu kan dia berarti nggak bisa memanage diri sendiri. Betul. Nah, itu juga termasuk yang jangan dia manage buat diri dia sendiri aja berantakan, apalagi kan sama rumah tangga nanti anak orang kawin. Anak orang mau dikasih makan batu embur ya kan? Oke, terima kasih banyak sudah You're welcome. Terima kasih juga. Oke, apa yang kami sampaikan ini tentu bukan yang terbaik, setidaknya bisa menjadi sumber inspirasi bagi kaula muda. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam. Bye.